Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim. Fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala akan segala nikmat yang diberikannya, kendati setiap hamba belum tentu senantiasa bersyukur kepadanya. Patut bagi kita untuk melantunkan kalimat thayyibah dengan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, as'adullah fi kulli awqatikum. Semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan kepada Anda dan senantiasa istiqamah dalam beramal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini kajian mutiara hadis kita berkaitan dengan setelah alam dunia, yaitu alam barzah, atau ketika seseorang meninggalkan dunia ini. Ada sebuah harapan dan ketakutan ketika dia ingin menghadap Allah Rabbul Jalil. Sehingga kami rangkai di dalam mutiara hadis ini dengan judul harapan dan ketakutan seseorang ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang redaksi sanadnya berbunyi di dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, haddatsana Al-Laitsu, haddatsana Sa'id an abihi, yani an Sa'id, anak dari Abu Sa'id namanya Sa'id. An abihi annahu sami'a Aba Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Qala, yani qala Abu Sa'id, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijal wa fi riwayatin fahtamalaha an-nas ala a'naqihim, yani a'naqihim, digotong. Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihatin qalat li ahliha ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai'in illa al-insana walau sami'al insanu la sa'iqa. Al-hadis rawahul Bukhari. Hadis diceritakan oleh Imam Bukhari. Baik, hadis ini kita amati dari sisi sanadnya dulu. Sanad adalah sebuah rangkaian orang-orang yang membawa hadis, itu dinamakan sanad. Orang yang membawa hadis namanya rawi. Jadi perawi itu adalah dari mukhrij yang mengeluarkan hadis. Misalnya Imam Bukhari, dia mengatakan atau dia menjabarkan tentang orang-orang yang membawa hadis di atasnya. Bukhari dari gurunya Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Yusuf dari gurunya atau siapa yang ditemuinya Al-Laitsi. Al-Laitsi ditemukan bertemu dengan Sa'id bin Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian dia langsung mendengar kepada bapaknya seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini namanya sanad hadis. Di antara Bukhari kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada terdiri sanad itu 3 perawi atau 4 perawi sampai 10. Ada istilah di dalam ilmu hadis namanya sulasiyat, ada rubaiyat, ada khumasiyat, ada sudasiyat, ada subaiyat, ada sumaniyat, ada tus'atiyat,
ada al-asrah. Jadi ada 10 bagian. Ada jarak antara Bukhari 3 orang, antara Bukhari kepada Rasul ada 4 orang, antara Bukhari kepada Rasul ada 5 orang, dan seterus sampai 10 orang. Tidak lebih dari itu. Andai kata lebih dari itu berarti indikasi hadis itu merupakan hadis yang palsu. Baik, kita lebih arahnya kepada sosok Abu Sa'id Al-Khudri, pembawa hadis ini. Nah, hadis ini diceritakan oleh sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id itu, Sa'id nama anaknya, sehingga dikenal ketika disebut Abu Sa'id. Abu ayah, Sa'id anaknya. Namanya yang benar adalah Sa'ad bin Malik bin Sannan Al-Khudri. Dia termasuk perawi hadis yang paling banyak menceritakan hadis, kurang lebih 1170 hadis. Kumpulan di dalam Bukhari dan di Muslim itu ada kurang lebih 47 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri seorang sosok sahabat sebagaimana dijelaskan di dalam kitab yang ada di belakang saya, At-Tabaqatul Kubra. Ini menjabarkan bahwa Bukhari dan Muslim menukil hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri sebanyak 47. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Sa'ad bin Malik bin Sannan adalah orang yang masuk Islam. Dia lahir sebelum hijrah kurang lebih 10. Jadi ketika Nabi diangkat jadi Rasul di tahun pertamanya, 3 tahun selepas itu, artinya 3 tahun pasca kenabian, Abu Sa'id Al-Khudri lahir. Jadi dia sebelum hijrah, waktu dia hijrah sudah berumur 10 tahun. Dia lahir di Yasrib, 10 qablal hijriyah. Masa kecilnya dihabiskan bersama orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu orang mereka yang menganut agama Islam. Sehingga Abu Sa'id termasuk orang yang luar biasa. Sehingga boleh kita katakan dari biografi Abu Sa'id Al-Khudri, lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan pembentukan IQ atau pikiran seseorang. Sekarang kita dihadapi dengan banyaknya teknologi di masa sekarang. Gadget, HP, setiap orang akan memegangnya. Nah, sehingga hati-hati. Sekarang berbuat dosa tidak hanya berbuat secara real, tapi bisa saja melalui gerakan-gerakan jari. Sekarang sudah muncul yang disebut dengan judi online, dan itu merusak terhadap generasi kita. Belum lagi yang lagi viral, yang sedang viral keadaannya, yang merusak masyarakat kita, termasuk generasi-generasi penerus yang disebut dengan istilah buah kecubung, yang sebenarnya ini sangat membahayakan bagi nyawa mereka dan otak mereka. Maka wahai pemuda-pemudi, sayangilah nyawa Anda, sayangilah masa depan Anda. Karena ketika kita sudah masuk di ranah-ranah yang jebak-jebak setan, maka masa depan Anda akan buram. Sadarlah dengan keadaan, karena seorang mereka yang bersama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya mereka sangat luar biasa. Kehidupan sederhana, tahapan demi tahapan mereka jalani, dan akhirnya mereka menjadi orang sukses. Siapa yang tak kenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri? Apa hadisnya di dalam hadis ini? Kita akan kaji hadis ini setelah yang satu ini. Menjaga sungai apa hukumnya? Fardu kifayah. Artinya kita tidak bisa membebankan kepada pemerintah saja. Menjaga sungai fardu kifayah, kewajiban kolektif. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Baik, kita mulai mengkaji hadis yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya tadi? Namanya Sa'ad bin Malik bin Sannan Al-Khudri. Al-Khudri adalah bagian daripada cerita, yaitu kabilah yang berasal dari kabilah Quraisy, Al-Khudri. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala, dia bercerita. Apa kata Abu Sa'id? Ingat hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri itu totalnya 1170 hadis. Yang ditukil oleh Bukhari dan Muslim berdasarkan Abu Sa'id Al-Khudri itu sebanyak 47 hadis. Ustadz bisa tahu, yaitu karena diteliti oleh para ulama di Bukhari dan di Muslim dikumpulkan. Abu Hurairah termasuk yang banyak.
5.374 hadis. Di Bukhari dan di Muslim tidak semua hadis Abu Hurairah terdapat di dalamnya. Ada kurang lebih 1.000 sampai 1.800 hadis itu terdapat di dalam Bukhari dan Muslim. Nah, Abu Sa'id hanya terdapat 47. Sisanya ada di dalam Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Mustadrakat, An-Naisabur, ada Sahih Ibnu Hibban, ada Ad-Darimi dan sebagainya. Ini yang disebut dengan sanad hadis. Baik, apa kata baginda Rasul memesankan kepada Abu Sa'id? Qala, Nabi bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Sa'id, Nabi bersabda, idza wudi'atil janazatu, apabila jenazah itu diletakkan, maksudnya sudah siap untuk disalatkan. Jenazah itu siap untuk disalatkan karena ada kewajiban 4 hal dalam kategori antara muslim ke muslim. Yang pertama, memandikan seorang jenazah, itu kewajiban kita yang disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah apa hukumnya? Fardu kifayah adalah kewajiban yang tidak mungkin terlaksana kecuali bersama orang banyak. Tak mungkin rasanya fardu kifayah itu dilaksanakan dengan sendirian. Itu yang disebut dengan fardu kifayah atau kewajiban global. Konsekuensinya, andai kata sebagian hukum dikerjakan, maka yang lain akan lepas. Jadi, itu konsekuensi hukum. Kita jangan menerjemahkan fardu kifayah, kita katakan, kalau yang lain menyelesaikannya, maka tidak ada dosa. Tidak, salah. Ini kewajiban fardu kifayah adalah kewajiban yang akan digotong oleh bersama-sama. Menjaga sungai apa hukumnya? Fardu kifayah. Artinya, kita tidak bisa membebankan kepada pemerintah saja. Menjaga sungai, fardu kifayah, kewajiban kolektif. Sehingga muncullah peran serta semuanya. Ada proporsinya. Pemerintah membuat regulasi dan mencoba untuk memfasilitasi masyarakat. Masyarakat bersikap dengan bijak. Tidak mengotori sungai-sungai. Nah, ini yang disebut malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Nabi mengatakan siapa yang tidak respon terhadap perkara kaum muslimin bukan dari golongan mereka. Sehingga fardu kifayah itu adalah kewajiban kolektif bersama-sama. Termasuk mensalatkan jenazah. Ketika jenazah sudah dimandikan, dikafankan, disalatkan. Nah, ini kata-kata idza wudi'atil janazah, jika jenazah sudah siap diletakkan, maksudnya disalatkan. Lalu setelah selesai disalatkan apa? Fahtamalahar rijal wa fi riwayatin fahtamalahan nas. Lalu dibawa oleh orang-orang atas pundak mereka, maksudnya digotong. Ketika jenazah selesai disalatkan, dibawalah jenazah itu. Kalau di Timur Tengah, orang menggotong jenazah itu berebut karena pahalanya besar. Bahkan idza hamalal janazah wa fi riwayatin, andai kata ada seseorang ingin menggotong jenazah, falyatawadda, disuruh untuk berwudu. Sunat hukumnya mendapatkan wudu ketika kita menggotong. Berebut orang ketika lihat di Masjid Nabawi, lihat di Mekah Al-Mukarramah, menyelesaikan salat jenazah, mereka berebut. Di kita terkadang ada orang yang malas untuk mengangkat jenazah, padahal ini sunnah untuk digotong. Nah, digotonglah. Di sini disebutkan dalam hadis fahtamalahar rijal. Kenapa? Karena setelah disalatkan dibawa ke kuburan. Sehingga muncullah hukum. Kenapa Nabi menyebut rijal atau laki-laki? Karena kesunatan menuju ke tempat kubur atau mengebumikan jenazah itu sunat bagi laki-laki. Tidak disunnahkan untuk perempuan. Perempuan hanya duduk di rumah, dia menyaksikan atau dia mendengar berita saja. Nah, tradisi masyarakat kita memang ramai orang berbondong-bondong termasuk istri-istrinya atau perempuan-perempuannya. Padahal di dalam hukum disunnahkan untuk tidak ikut serta menyaksikan jenazah itu. Kalau dia di luar pemakaman, jauh dari tempat itu, tidak mengapa. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tertukil banyak hukum di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i. Di dalam Ar-Rawdah, Mughnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syarbini, di dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi, di dalam kitab Al-Mu'tamad karangan Syekh Muhammad Az-Zuhaili menyatakan perempuan tak perlu untuk ikut serta mengantarkan jenazah ke kuburan. Jadi cukup dia untuk menunggu saja di rumah. Tetapi kesunahan mereka pasca dikebumikan boleh untuk berziarah ke kubur. Karena ziarah kubur konsepnya adalah mengingat kematian. Nah, jadi itu dua konsep yang sangat berbeda dalam pandangan mazhab Syafi'i. Baik. Fahtamalahan nas. Lalu orang-orang menggotongnya. Ala a'nakihim, digotong di daerah pundak mereka.
Lalu dikatakan, fa in kanat salihatan. Lihat katakannya, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Andai kata jenazah itu orang baik, siapa yang menentukan baik tidak? Adalah yang pribadi. Jenazah itu sendiri. Apakah dia baik atau tidak? Tergantung bagaimana proses amal soleh, proses kehidupannya, bagaimana kehidupannya dijalaninya. Qaddimuni, qaddimuni. Jika jenazah itu baik, dia akan mengatakan kepada orang yang menggotong, kendati orang yang menggotong tidak mendengarnya. Dikatakan, jika jenazah termasuk orang saleh semasa hidupnya, maka dia akan mengatakan, bersegeralah kalian membawaku. Jadi kalau bahasa Banjarnya itu, ayu hancapi, hancapi, lajui, lajui. Oh, dibawa, digotong. Tapi kita tidak bisa mengilustrasikan jenazah yang berat digotong itu merupakan jenazah banyak dosa. Tidak bisa kita justice atau kita hukumkan bahwa jenazah yang berat itu berat juga kejahatannya, tidak. Tetapi Nabi mengilustrasikan bahwa sebelum menghadap alam barzah, persiapkan dengan semaksimal mungkin bagaimana engkau menghadap Rabbul Jalil Alla wa'ala, Jalla wa'ala. Lalu kata Nabi, andai kata orang itu orang baik, maka jenazah itu seakan dia akan mengatakan kepada orang yang menggotong, bersegeralah kalian membawa aku, bersegeralah kalian membawa aku. Disegerakan. Kenapa dia disegerakan? Karena dia sudah rindu kepada Sang Khalik Jalla wa'ala. Dia rindu terhadap kenikmatan yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Bagaimana orang saleh ketika masuk ke dalam alam barzah, dia akan dinikmatkan dengan semua kenikmatan. Itu yang terjadi ketika itu orang saleh. Tetapi sebaliknya, bagaimana kondisi orang-orang yang tak baik ketika dia menuju alam kuburnya? Ini yang disebut dengan sebuah ketakutan. Bagaimana hadis menjelaskan? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik atau tidaknya seorang jenazah tergantung kemana dia mengarahkannya. Dunia adalah tempat di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan kita husnul khatimah. Kalau tadi kita sudah bercerita bagaimana orang saleh dia akan menuju alam barzahnya, dia mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku wahai sobat, segerakan aku bro untuk datang ke alam kuburku. Aku ingin mendapatkan kenikmatan dan kerinduanku sudah besar kepada Allah Jalla wa'ala, Sang Khalik yang selama ini aku baru mengenalnya. Setelah masuk ke alam barzah, aku tahu kenikmatan yang disajikan oleh Allah kepada aku teramat besar. Maka aku rindu akan mendapatkan fasilitas berbintang di alam barzah. Nah, tetapi sebaliknya, wa in kanat ghaira salihatin, kita berlindung kepada Allah. Jika jenazah itu termasuk orang yang tak saleh. Siapa yang menentukan antara saleh dan ghairu salihah? Siapa yang menentukan orang itu baik atau tidak? Maka yang bersangkutan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan dijadikan oleh Allah agar kita membentuk sebuah proses apakah kita berhasil menata ujian atau tidak. Maka oleh sebab itu ketika bicara terhadap saleh, baik atau tidaknya seorang jenazah tergantung kemana dia mengarahkannya. Dunia adalah tempat di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang menentukan langkah kita. Karena apabila kita ingin menjadi orang baik, kita yang akan menyudahinya. Kita akan mendapatkan surganya Allah. Tetapi apabila jenazah itu tidak baik, kita juga yang menyudahinya. Kita yang memilih. Allah telah memberikan sabilus subul, banyak jalan untuk menuju Allah. A, B, C, D. Ini adalah perkara-perkara baik yang disajikan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya menjabarkan. Kita yang memilih. Kita yang menentukan. Dan kita sendiri yang akan menentukan tempat kita. Karena itu Nabi senantiasa berkata di dalam sebuah doanya, Allahumma inni as'alukal afwa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Ya Allah, hamba meminta kepada Engkau petunjuk.
Wattuqa, ketakwaan, istiqamah dalam beramal saleh. Wal afaf wal ghina, keampunan, sifat pemurah, sifat yang bagus di dalam jiwa hamba. Wal ghina, terhindar daripada kefakiran. Ini doa dahsyatnya luar biasa yang dibaca Nabi setiap saat. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Doa yang diriwayatkan dalam sebuah bab. Di dalam Riyadhus Shalihin tertukil dalam sebuah bab, judulnya Babut Taqwa. Bab di mana seseorang ingin mendapatkan ketakwaan. Mintalah kepada Allah agar Allah senantiasa melimpahkan kepada kita petunjuk dan ketakwaan. Nah sekarang lalu bagaimana? Wa in kanat ghaira salihatin. Andai kata jenazah itu tak bagus, tak baik. Apa dikatakan? Qalat li ahliha. Dia ingin bertutur kata kepada keluarganya. Apa dia katakan? Dia akan berkata kepada keluarganya, namun tak mungkin setiap insan mendengarnya. Dia katakan, ya wailaha, celaka aku. Aina yadhhabuna bih, aina yadhhabun, kemana mereka akan membawaku? Suara meminta pertolongan kepada keluarga, tapi tak bisa lagi didengar. Karena ruh jasmaniyah sudah tak ada. 3 ruh akan melepas ketika kita menghadap alam barzah. Ada ruh jasmaniyah yang mengatur terhadap detak-detik jantung serta apa yang ada pada jasad kita. Ruh rohaniyah, kemampuan berpikir, kemampuan hati kita, kemampuan bersikap kita tidak ada lagi. Ruh sultaniyah yang disebut dengan ruh yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tak ada. Yang tersisa hanya jasad. Jasad berjalan di bawah, digotong oleh orang. Berteriaklah teriakan itu. Ya wailaha, celaka aku. Diharapkan didengar oleh keluarganya, tapi tak ada satupun yang bisa mendengar. Lalu dikatakan yasma'u sautaha kulla syai'in. Semua makhluk Allah yang ada di sekitarnya mendengar rintihan suaranya. Namun siapa yang tak mendengar? Illal insana, kata Nabi. Rintihan tersebut semua manusia, semua makhluk Allah, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan keranda yang membawa dia mendengar, bahkan kain yang menutupi daripada jenazah tersebut mendengar teriakannya. Namun yang tidak bisa mendengar illal insan, kecuali manusia, ditutupkan oleh Allah kemampuan tersebut. Illa man rahimah rabbi. Mungkin kalau Nabi berkata ini kecuali Allah yang diberikan satu keadaan. Karena dulu Nabi pernah melintas di sebuah kubur, lalu ada 2 kubur yang dilintasi oleh Nabi. Nabi berhenti. Innahuma la yu'adziban, kata Nabi. 2 kubur ini mereka lagi tersiksa, lagi disiksa. Tidak ada yang bisa mendengar kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kondisi ini hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kemuliaan untuk mendengarnya. Dulu Nabi juga pernah mengatakan, Al-bariha talafattu al-afrid. Jin telah menggodaku di malam tadi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin mengikat jin tersebut agar semua orang nanti diikat. Ketika jin itu ditangkap oleh Nabi dan diikat min sawari'il masajid, di tiang-tiang masjid, agar semua orang ketika di subuh harinya melihat. Tapi Nabi berkata, wa tazakkartu qawla akhi salih. Aku mendengar perkataan dari saudaraku An-Nabi Sulaiman ibnu Daud pernah mengatakan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan hamba anugerah satu kekuasaan yang tidak bisa didengar oleh orang lain, tidak diberikan kepada orang lain. Ini yang teringat oleh Nabi. Artinya suara itu tidak bisa didengar oleh manusia biasa dan hanya yang bisa mendengar makhluk-makhluk Allah yang diberikan izin olehnya. Walau sami'al insan. Nabi berkata, andai kata semua orang mendengar dari rintihan tersebut, maka semua orang la sa'iqa, mereka akan pingsan. Semua mereka akan tak sadarkan diri karena takut menghadapi kematian. Apa maknanya dari hadis yang kita baca dalam riwayat Imam Bukhari ini? Yang pertama kata Imam An-Nawawi, annallah ta'ala yutalli'u ibadahu ala manizilihim. Allah telah menyiapkan tempat seseorang ketika dia masuk ke alam barzah. Maka persiapkan diri kita
agar kita mendapatkan kebahagiaan ketika kita masuk alam barzah. Siapa yang menentukan? Kita sendiri. Apakah kita mau menikmati kenikmatan di alam barzah ataukah kita siap untuk disiksa? Wa'iyadzan billah, kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, ayushtaqul mu'min lima addallah min karamatin. Seorang muslim yang sejati, yang beriman kepada Allah, dia akan merasa apa yang dirasakannya, dia akan sudah merasa hebat, dia akan merasa kemuliaan ketika dia hidup untuk mendapatkan alam barzah. Dia sudah yakin dan percaya akan mulia setelah saya masuk ke alam barzah. Dua, kekuatan iman seseorang akan dirasakan setelah dia masuk ke alam barzah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di kali ini mengingatkan kita ke alam akhirat dan kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.